Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, yaitu materi pertemuan ke-8 dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Kita mulai dari uh, pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam terdiri dari tiga kata: ilmu, pendidikan, dan Islam. Sebelum kita melihat kepada pengertian yang sesungguhnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan mendengar kata pendidikan, yang kata dasarnya itu adalah didik. Ada kita kenal pekerjaan atau aktivitas mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik adalah dua istilah yang berbeda. Kalau mengajar itu dimaknai adalah transfer of knowledge, atau mentransfer atau memindahkan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan mendidik. Mendidik bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau mentransfer atau memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, mendidik adalah juga transfer of value atau memindahkan atau mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik atau kepada mahasiswa. Selain itu juga transfer of skill atau mentransfer atau memindahkan atau membekali dengan keahlian-keahlian. Jadi itulah beda antara pekerjaan mengajar dan mendidik. Makanya pendidikan Islam itu sesungguhnya adalah bagaimana kita sebagai pendidik menanamkan nilai-nilai atau nilai-nilai ke dalam kepada mahasiswa kita. Nah, nilai itu apa? Nilai itu adalah prinsip-prinsip atau kualitas moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam pendidikan. Nah, tentunya nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang bersumber kepada sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, para mahasiswa sekalian, saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang nilai. Nilai itu ada, yang pertama adalah nilai iman dan takwa. Nah, iman takwa itu adalah membangun pondasi keyakinan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keyakinan itu kita implementasikan dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menguatkan pondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai. Yang kedua adalah nilai akhlakul karimah. Pondasi iman kita kuat, kemudian kita wujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita memiliki nilai akhlakul karimah. Apa itu nilai akhlakul karimah? Adalah nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kebaikan yang ada di diri kita, yang tercermin dari kepribadian kita. Kemudian yang ketiga adalah nilai integritas. Integritas itu adalah kejujuran. Integritas itu adalah nilai-nilai luhur yang ada dalam diri atau pribadi seseorang. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab juga nilai yang penting ditanamkan, di mana seseorang itu merasa ia memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen kepada Tuhannya dalam setiap tanggung jawab apapun yang diberikan kepadanya. Yang berikutnya adalah kerja keras. Dan selanjutnya adalah mandiri, adalah kepribadian yang tangguh, kepribadian yang tidak tergantung kepada orang lain, dan ia memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola
mengembangkan dirinya sendiri, itu namanya nilai-nilai mandiri atau kemandirian. Yang berikutnya adalah empati. Empati adalah nilai atau merasa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi orang lain mengalami sesuatu, kita merasakan. Nah, dengan demikian maka akan timbul rasa kepedulian kepada sesama. Nilai empati. Kemudian yang terakhir adalah nilai kreatif. Kreatif itu juga nilai yang harus ditumbuhkan kepada peserta didik kita, kepada mahasiswa. Tidak hanya pengetahuan, tetapi bagaimana kemudian ia memiliki ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru untuk dilaksanakan. Nah, inilah pengertian nilai. Oleh karena itu, saya sering katakan bahwa ruh dari pendidikan Islam itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai kepada peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, sehingga mereka memiliki kepribadian, memiliki nilai-nilai yang kita sebutkan tadi. Tentunya nilai ini adalah nilai-nilai yang bersumber kepada nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Islam, pendidikan Islam itu ada beberapa istilah atau terminologi yang kita kenal. Yang pertama ada itu tarbiyah. Kemudian ada ta'lim, ta'dib, tadris, tazkiyah, tahzib, riyadhah, irsyad, khalqiyah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah pendidikan Islam. Tetapi di dalam satu konferensi internasional tentang pendidikan Islam yang dilaksanakan di Jeddah itu tahun 1977, kemudian disepakati bahwa istilah pendidikan itu mengerucut kepada 3, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Jadi pada saat itu berkumpullah para pakar pendidikan dari seluruh dunia merumuskan terminologi pendidikan yang dirumuskan menjadi 3 istilah, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Tarbiyah itu secara bahasa artinya adalah robba yurabbi tarbiyatan, artinya adalah memimpin. Secara bahasa memimpin, mengasuh, memperbaiki, memelihara, merawat, bertambah, tumbuh, berkembang. Ini secara bahasa. Kemudian ta'lim itu dari kata allama yu'allimu ta'liman, artinya adalah mengajar, melatih. Sedangkan ta'dib itu adalah adaba yu'adibu ta'diban, artinya adalah sopan santun atau akhlak. Nah, dari ketiga istilah ini kemudian yang paling populer itu adalah istilah tarbiyah. Kenapa? Karena tarbiyah itu mencakup bagaimana merawat, memperbaiki, mendidik, mengembangkan kepribadian, tidak hanya sekedar mengajari atau melatih. Berbeda dengan ta'lim, ta'dib. Kalau ta'lim itu dia lebih cenderung mengajari, melatih, memberikan pelajaran. Kemudian ta'dib itu cenderung kepada bagaimana membentuk adab atau akhlakul karimah. Karena itu makna tarbiyah itu lebih familiar atau lebih terkenal atau lebih dipilih dalam menyebutkan terminologi pendidikan. Nah, oleh karena itu istilah tarbiyah itu adalah pendidikan yang bukan hanya mencakup aspek kognitif, yaitu ilmu pengetahuan semata, tetap dan juga bukan hanya afektif saja, bagaimana penghayatan, tetapi juga mencakup psikomotorik, yaitu kemampuan untuk melakukan atau kemampuan untuk bisa mengimplementasikan dengan baik ilmu pengetahuan maupun aspek afektif yang tadi. Karena itulah makanya tarbiyah itu merupakan istilah yang lebih tepat digunakan dalam pendidikan Islam. Dan menurut mayoritas pendapat dari para pakar, para ahli pendidikan juga demikian. Walaupun masih ada beberapa ahli pendidikan yang tetap bersikukuh bahwa ta'lim itu lebih tinggi, dan juga ta'dib itu sebagian mengatakan ta'dib itu yang lebih tinggi karena itu menyangkut adab, menyangkut akhlakul karimah, al-adabu fauqal ilmi, karena adab itu bahkan di atas ilmu dan sebagainya. Tetapi secara umum pendapat dari para ahli itu lebih cenderung bahwa tarbiyah itu adalah istilah yang paling tepat untuk menjelaskan pendidikan Islam. Nah, sampai di sini para mahasiswa sekalian, sebelum saya melanjutkan ke
slide-slide berikutnya mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, hal yang perlu didiskusikan. Saya persilakan.